Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Sekayu untuk edisi hari ini. Tepatnya untuk edisi hari Jumat, saatnya Mbak Pita berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk edisi kali ini Mbak Pita akan membahas tentang lanjutan yang sebelumnya udah Mbak Pita buat ya di sini. Ini tentang yang namanya kesalahan dalam mencuci rambut. Jadi ada 5 hal udah Mbak Pita kasih tahu, semuanya totalnya ada 10 hal. Nah, seperti apa? Kita langsung aja ke videonya. So guys, jadi sebelum kita ke informasinya, aku kasih tahu dulu aku sekarang berada di salah satu ruangan yang ada di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu, tempat aku bekerja, dan saat ini aku istirahat makan siang ya teman-teman ya. Jadi kayak ambil waktunya untuk membuat video ini. Back to the topic, kita akan membahas tentang hal yang keenam ya, yaitu tentang yang namanya kesalahan dalam mencuci rambut yang sering kali dilakukan termasuk sama Mbak Pita juga. Yang keenam adalah frekuensi dalam mencuci rambut. Jadi untuknya kalian yang punya masalah dengan rambut rontok, sebaiknya frekuensinya adalah frekuensi yang normal, dimana kita akan mencuci rambut itu dalam 1 minggu itu 3 kali saja, maksimal 3 kali ya teman-teman ya. Minimalnya itu ya seminggu 2 kali gitu ya, bisa di Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu kita cuci rambut lagi kayak gitu. Kalau 3 kali dalam seminggu itu pernah Mbak Pita bahas di salah satu video ini ya. Bisa Senin, Selasa, Rabunya kita cuci rambut, Kamis, Jumat kita cuci rambut, kemudian Sabtu Minggu kita cuci rambut lagi, seperti itu teman-teman. Karena ternyata sebelum kita mencuci rambut sendiri, rontok itu sudah terjadi secara alami, itu faktanya. Dan ketika kita mencuci rambut, maka teknik yang digunakan adalah teknik dengan cara yang lembut juga, dengan cara yang halus. Untuk poin yang ketujuh nih teman-temannya adalah mengeringkan rambut secara alami. Jadi untuknya kalian yang punya permasalahan dengan rambut rontok, sebelum cuci rambut sebaiknya kalian sisir terlebih dahulu rambutnya kita, kemudian kalian bersihkan dulu nih kotoran-kotoran yang menempel. Mungkin kalau ada kulit kepala yang tertinggal, yang kayak kulit kepala yang bersisik gitu, yang ada yang tertinggal gitu, kalian bersihkan terlebih dahulu, baru setelah itu kalian cuci rambut kalian. Nah, kalau misalnya setelah cuci rambut sebaiknya dikeringkan secara alami saja. Kenapa? Karena ternyata ada kutikula yang belum tertutup dengan sempurna. Apabila kalian gunakan yang namanya mesin atau bisa dibilang kayak hand dryer, kemudian catur dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan panasnya itu merusak kutikula yang belum tertutup dengan sempurna. Itu poin yang ketujuh. Poin yang 8 nih teman-teman ya, kalau kalian sendiri itu cara mengeringkan rambutnya dari mana nih? Kebanyakan orang salah nih, banyak yang mulai dari yang namanya ujungnya terlebih dahulu baru ke akarnya. Karena ternyata lebih baik kalian membersihkan atau mengeringkan rambut mulai dari akarnya terlebih dahulu baru ke bagian ujungnya. Kalau misalnya akar terlebih dahulu maka akan menyebabkan rambut itu menjadi lebih sehat dan kuat. Tapi kalau misalnya kalian mulai dari bagian ujungnya, itu akan menyebabkan rambut lebih mudah gampang patah dan juga rontok seperti itu. Jadi sebaiknya dari akar terlebih dahulu baru ke bagian ujungnya. Sama kalau Mbak Pita sendiri punya prinsip, kalau misalnya sudah mandi, membersihkan atau mengeringkan tubuhnya terlebih dahulu dari mulai kepala dulu, udah kering, baru ke bagian bawah atau bagian kaki. Kenapa? Karena di finishnya di kaki. Karena kalau misalnya Mbak Pita kebiasaan kalau misalnya mulai dari kaki dulu nih dibersihin atau dilap gitu biar kering gitu pakai handuk, itu biasanya masih ada tetesan-tetesan yang berasal dari kepalanya kita atau dari rambutnya kita. Nah, jadi kalau misalnya rambutnya udah kering nih, nggak ada lagi namanya tetesan, kan bisa baru kita ke bagian bawah seperti itu. Poin yang ke-9, ini banyak sekali dilakukan termasuk salah satu oleh Mbak Pita. Ini faktornya adalah gara-gara ketiduran ya, berarti tidak sengaja. Tapi itu biasanya disebabkan oleh kita memang santai ya, karena menunggu rambut biar cepat kering. Setelah mencuci rambut sebaiknya kalian jangan tidur terlebih dahulu atau mungkin jangan berbaring, karena itu bisa menyebabkan kelembapan pada rambut kita itu bisa rusak ya. Selain itu juga air yang masih menempel di kepalanya kita itu bisa berpindah tempat dari rambutnya kita, itu bisa menyebabkan kelembapan pada tempat yang kita tiduri tadi atau kita sender seperti itu teman-teman. Jadi ini kuman-kuman yang ada di tempat tidurnya kita itu pindah ke rambutnya kita, atau kelembapan rambutnya kita itu bisa terserap oleh bantal tempat kita tidur seperti itu teman-teman. Selain itu juga ternyata seiring waktu berjalan, kalau misalnya kita tidur dalam keadaan rambut masih basah, itu bisa menyebabkan pusing kepala. Jadi wajar aja nih kalau misalnya tiba-tiba nih aku udah cuci rambut, udah sampoan, tapi kenapa sih kepalaku tiba-tiba sakit ya? Apa aku banyak pikiran atau mungkin aku kelamaan tidur? Padahal penyebabnya adalah ketika rambut kalian basah atau lembab, kalian tidur. Nah, itu penyebab atau permasalahannya. Lalu poin ke-10 atau poin terakhir nih ya teman-teman yang perlu kalian ketahui dalam kesalahan mencuci rambut adalah
jangan keluar rumah setelah mencuci rambut. Karena ternyata terutama di siang hari, kalau misalnya kalian setelah mencuci rambut nih teman-teman keluar dari rumah atau keluar rumah gitu ya, rambut kalian itu terutama yang tidak menggunakan hijab itu bisa terkena yang namanya sinar ultraviolet yang bisa menyebabkan rambut kita bercabang, kering, kemudian rontok dan banyak lagi, terutama kelembapannya akan rusak dikarenakan sinar ultraviolet. Kalau misalnya badan nih atau kulit wajah, kalian bisa menggunakan sunscreen nanggulangi ya yang namanya sinar UVA dan UVB. Tapi kalau untuk rambut kita bisa gunakan yang namanya vitamin rambut dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian gunakan rambutnya kalian itu atau kalian keluar rumah setelah mencuci rambut itu, nah itu bisa berbahaya karena sinar ultravioletnya itu bisa merusak tentang rambutnya kalian gitu ya teman-teman ya. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video yang ada di channel YouTube Pitas Kayu. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah, bye bye.